Cara menghubungkan VLAN yang berbeda atau inter-VLAN routing. Nah, yang pertama itu ada dua metode utama untuk melakukan inter-VLAN routing. Nah, yang pertama itu ada router dan sub interface. Terus router dan sub interface ini setiap VLAN dikonfigurasikan pada interface router. Terus ada yang kedua ada switch layer 3 atau switch layer 3 dengan CVI atau switch virtual interface. Nah, pengujian komunikasi antar VLAN, lakukan ping dari satu VLAN ke VLAN lainnya. Jika tidak berhasil, periksa apakah konfigurasi yang salah atau firewall yang memblokir komunikasi. Terus materi yang keempat itu tentang membuat topologi ruang, part 2. Nah, pada bagian ini kemungkinan besar membahas pembuatan topologi jaringan yang lebih kompleks menggunakan VLAN dan trunking. Topologi yang dibuat bisa mencerminkan skenario nyata di perusahaan atau kampus. Nah, langkah-langkah pembuatan topologi ini, yang pertama merancang struktur jaringan, mengidentifikasi jumlah VLAN yang diperlukan, terus menentukan switch mana yang akan digunakan, menentukan perangkat endpoint seperti komputer, server, dan printer. Nah, yang kedua itu menghubungkan perangkat ke VLAN yang sesuai. Nah, setiap port di switch ini dikonfigurasikan untuk masuk ke VLAN tertentu guna metode akses untuk koneksi ke perangkat endpoint. Dan yang ketiga, konfigurasi trunking untuk menghubungkan switch. Nah, jika ada lebih dari satu switch, digunakan trunking agar semua VLAN bisa melewati antar switch. Dan yang keempat itu adalah pengujian jaringan. Nah, lakukan uji ping antar perangkat dan VLAN dan antar VLAN untuk memastikan semua konfigurasi berjalan dengan baik. Nah, yang kelima itu belajar trunk. Apa itu trunk? TRUNK. Dalam jaringan VLAN, trunk ini adalah metode yang digunakan untuk mentransmisikan lalu lintas dari beberapa VLAN melalui satu jalur fisik atau link antar switch atau antar switch dan router. Trunk memungkinkan VLAN yang berbeda untuk tetap bisa berkomunikasi dalam satu infrastruktur jaringan. Nah, fungsinya sendiri itu memungkinkan lalu lintas beberapa VLAN melewati satu kabel, terus digunakan untuk komunikasi antar switch dalam lingkungan multi switch, dapat digunakan untuk menghubungkan switch ke perangkat lain seperti router atau server yang mendukung VLAN. Nah, konfigurasinya trunking pada Cisco switch. Yang pertama mengaktifkan metode trunk pada port. Terus yang kedua mengatur VLAN yang diizinkan dalam trunk. Yang terakhir mengecek status trunking. Trunk menggunakan protokol IEEE 802.1 key untuk menandai paket VLAN saat melewati link trunk. Yang keempat, kita belajar allowed trunk part 2. Pada konfigurasi dasar trunking ini, secara default semua VLAN dapat melewati trunk. Namun, dalam banyaknya kasus, kita hanya ingin mengizinkan VLAN tertentu agar tidak ada lalu lintas yang tidak perlu dilewati oleh trunk. Cara membatasinya ini gunakan perintah untuk membatasi dalam trunk itu kayak interface fast and 024 switch port trunk allow VLAN 10 20. Nanti dengan konfigurasi ini hanya VLAN 10, 20 dan 20 yang dapat melewati trunk, sedangkan VLAN yang lainnya diblokir. Selanjutnya ada materi ketujuh yaitu buat topologi ruangan ketiga. Nah, pada bagian ini kemungkinan akan membuat topologi jaringan yang lebih kompleks melibatkan VLAN
trunking, dan inter-VLAN routing. Langkah-langkah pembuatan topologinya: pertama, tentukan jumlah VLAN yang diperlukan. Misalnya ada VLAN 10, 20, 30 gitu. Terus yang kedua, konfigurasi port akses untuk setiap endpoint dalam VLAN tertentu. Yang ketiga, konfigurasi trunking untuk menghubungkan switch satu sama lain. Guna switch layer 3 atau router untuk melakukan inter-VLAN routing. Dan yang terakhir, uji jaringan dengan ping antar VLAN. Terus ke pembahasan ke-8 itu ada trunk pada MLC, multi-layer switch. Apa sih itu multi-layer switch? Nah, multi-layer switch ini adalah switch yang beroperasi di layer 3 sehingga dapat melakukan fungsi routing tanpa melakukan router eksternal. Mengapa menggunakan trunk pada multi switch? Karena dapat mengelola lalu lintas VLAN